Oke, judulnya saya kasih judul No Hard Feelings. Situ ada patience and forgiveness. No hard feelings itu artinya nggak ada sakit hati, nggak ada ganjalan gitu ya di dalam hati. Kita berbicara tentang kesabaran dan pengampunan. Teman-teman, di dalam hidup kita, entah di keluarga biologis atau di komsel, di gereja, atau di sekolah, di kampus ya, kita pasti berhubungan dengan banyak orang, banyak teman, banyak manusia, banyak sesama manusia. Pasti akan mengalami gesekan karena sifat-sifat kita semua beda, gaya kepribadian kita juga beda, ya, sudut pandang juga berbeda sehingga menimbulkan gesekan-gesekan. Maka di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, Yesus mengajar banyak sekali tentang bagaimana kalau kita itu konflik, ada ganjalan, ya, ada sakit hati, kecewa dan sebagainya. Ya, jadi saya lihat di dalam kalangan Kristen ya, bukan hanya di Kristen ya, bukan hanya di Kristus Pencipta, tapi di kalangan Kristen, satu-satunya senjata, kalau saya boleh bilang satu-satunya senjata yang paling pamungkas di tangan iblis itu adalah sakit hati. Ya, sudah puluhan tahun jadi orang Kristen dan jadi pemimpin rohani, saya melihat itu terus-terusan ya. Jadi ayo teman-teman simak ya baik-baik firman Tuhan hari ini. Ini minggu Sabtu yang ketiga berbicara tentang kasih kepada sesama ya di dalam Kristus. Kita membaca ayat yang pertama yaitu dari Kolose 3 kok belum respon ya? Kolose 3 ayat 13, saya mau ngajak semua teman-teman baca ayat yang pertama ini bersama-sama dengan suara yang keras. Siap? Siap? Oke, Kolose 3 ayat 13, 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kalau kita lihat dalam ayat ini tentang sabar dan mengampuni. Oleh sebab itu saya tulis di situ patience and forgiveness ya. Teman-teman, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila ada yang dendam ya kepada sesamanya. Sama seperti siapa? Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Jadi sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan pada kita, Dia mengasihi, Dia mengampuni, Dia sabar sama kita, kita juga harus gitu kepada sesama. Jadi saya mau mulai dengan poin ini yang sangat penting sebagai dasar kita ya, untuk bisa melakukan firman Tuhan hari ini, yaitu tentang kesabaran dan pengampunan. Ya, manusia, sifat manusia, termasuk saya sebagai pendeta pun tidak otomatis bisa gampang mengampuni. Kalau sakit hatinya begitu dalam, tidak otomatis bisa sabar seperti yang Tuhan inginkan. Tapi modal kita adalah kesabaran Bapa kepada kita. Ratapan 3 ayat 22-23 BIMK, kasih Tuhan itu kekal abadi, rahmatnya tidak pernah habis, selalu baru setiap pagi, sungguh Tuhan setia sekali. Teman-teman, berapa kali coba bayangkan ya, kesabaran Bapa kepada kita ini, ya berapa kali kita tuh jatuh. Kita minta ampun sama Tuhan, ya. Loh, sebentar lagi jatuh lagi, ya kan? Berapa kali kita ini mengulangi kesalahan yang sama, teman-teman? Berapa kali kita janji sama Tuhan, gak akan lagi Bapak, gak akan, kali ini aja. Gak taunya suatu hari kita jatuh lagi. Tapi Bapa di surga tuh gak pernah loh buang kita.
Gak pernah loh dia itu bilang, aku gak mau ngampuni kamu, bosen aku sama kamu ini. Yang ngomong gitu itu bisikan iblis ke kita. Kamu tuh minta ampun terus Tuhan tuh bosen loh sama kamu. Gitu. Tapi ayat ini mengatakan kasih setianya, rahmatnya, artinya pengampunannya, kemurahan hatinya itu gak pernah habis gitu loh. Jadi dia sangat panjang sabar. Bahkan kalau ngomong panjang sabarnya gak cukup ya. Panjang sabar, wis gak bisa lah diukur. Teman-teman bayangkan kalau Bapa di surga Tuhan Yesus itu, kita dosa, minta ampun 10 kali langsung dibuang kita ke neraka. Biarin kita mati ditabrak truk mungkin, gitu ya. Biarin. Kalau Tuhan sifatnya kayak gitu, gak ada yang bisa hidup di dunia ini. Termasuk saya pun sebagai pendeta pun, kalau macam-macam langsung sama Tuhan dipecat gitu, nggak ada yang mampu, nggak ada yang layak. Tetapi hari-hari ini tuh saya merasakan gini, iya ya, Bapak tuh sabarnya kayak apa sama aku, banyak kekurangan, tapi Bapak tuh selalu sabar menanti aku bisa lebih baik lagi. Dia sangat sabar teman-teman. Karena itu modal kita untuk bisa sabar sama orang lain. Lagi pula Roh Kudus itu menolong kita untuk sabar. Ya, kesabaran itu memang bukan kemampuan alami kita. Sabarnya manusia ini cepat habis. Ya. Saya punya salah satu saya itu sabar sekali. Sampai sama emak saya sama nenek saya dijuluki ikan yang gak punya duri. Saking sabarnya. Tapi pada suatu hari dia marah juga kepada istrinya. Wah, kita semua heran. Gitu ya. Saya ngambil kesimpulan gini, sesabar-sabarnya orang pasti akhirnya bisa habis kesabaran. Tapi salah satu buah roh adalah kesabaran di dalam Galatia 5 ayat 22. Jadi artinya gini, kesabaran itu ya, kesabaran yang Tuhan pengen kita punya itu bukan sekedar mampu menahan emosi. Ya sudah ditahan aja emosinya, biarinlah aku tahan. Bukan hanya gitu teman-teman. Itu sih sementara saja, kadang suatu hari bisa meledak. Tetapi kesabaran yang Roh Kudus tolong kita untuk bisa lakukan adalah hasil dari hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saya suka bilang, kalau kalian ingat ya, saya suka bilang gini, teman-teman kalau kita merasa gak bisa melakukan suatu firman Tuhan, suatu kebenaran, kita cepat minta tolong sama Roh Kudus. Gitu ya. Nah saya harap teman-teman sudah mulai belajar seperti itu, minta tolong. Roh Kudus tolong aku untuk sabar, Roh Kudus tolong aku untuk bisa kudus, pikiranku gak kotor-kotor. Tolong aku Roh Kudus. Kenapa? Karena kalau kita minta tolong sama Roh Kudus, berarti kita tuh memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya gini loh, Roh Kudus pimpinlah aku, bantulah aku lemah. Bukan dengan kemampuan sendiri atau bahkan cuek, gak ngurus lah. Firman Tuhan bilang apa, gak ngurus, pokoknya aku maunya gini ya gini. Nah, jadi bukan gitu, tapi minta tolong tuh tanda bahwa kita ini lembut hatinya, minta dipimpin, minta ditolong, minta diatur oleh Roh Kudus. Termasuk sabar, termasuk mengampuni. Kalau kasus yang ringan mungkin mengampuni gampang, tapi bagaimana kalau kasusnya itu sungguh menyakitkan hati? Ya, gak bisa lupa. Kita akan segala macam kesalahan teman kita itu. Nah, jadi kalau mengandalkan kedagingan kita sendiri, maka kita cepat tersinggung, cepat marah, cepat kecewa. Kalau kecewa langsung unfollow, langsung leave group di WA, apa macam-macam. Ya, tapi kalau minta tolong Roh Kudus, kita bisa punya kesabaran itu. Pelan-pelan kita belajar. Yang berikutnya tentang mengampuni di Kolose 3 ayat 13 ini. Mengampuni itu artinya berkata kepada Tuhan, bilang gini loh, aku gak akan bales orang ini, aku gak akan bales temanku ini, aku menyerahkan masalah ini kepadamu Bapa.
Aku nggak mau bales. Itu bukan hakku untuk bales, itu haknya Tuhan. Udah, aku serahkan masalahku ini kepada Bapa. Jadi hati kita itu lepas, gitu ya, plong. Dan mengampuni adalah keputusan, bukan perasaan. Ayo mengatakan kalimat ini, statement ini penting loh teman-teman. 1, 2, 3, mengampuni adalah keputusan, bukan perasaan. Kalau perasaan mesti tunggu enak dulu moodnya, ya, niat dulu, wah itu bukan. Bukan itu yang namanya mengampuni. Mengampuni itu keputusan, nanti perasaan itu akan mengikuti dengan sendirinya. Tapi teman-teman, saya mau jelaskan lebih lanjut ya. Mengampuni itu bukan berarti 4 hal ini. Perhatikan ya. Mengampuni bukan berarti melupakan. Kenapa? Karena otak kita itu bukan seperti apa? Seperti cetekan lampu off on, langsung di-delete. Memori itu langsung delete, enggak bisa. Tetap ingat ya. Tetap terluka. Apa gini maksudnya gini, bukan tetap terluka. Luka yang ada, sakit hati yang ada tetap ingat. Tapi tidak lagi menguasai hati kita. Jadi peristiwa itu tuh tetap ingat. Kita dibentak mungkin, kita diusir mungkin, kita ditinggalkan sama pacar mungkin. Masih ingat, peristiwa tuh ingat, gak mungkin lupa. Tapi perasaan kita, hati kita ini sudah tidak lagi terpengaruh begitu. Kalau sudah mengampuni. Mengampuni juga bukan berarti menyetujui kesalahan, gitu ya. Salah ya salah, bukan menyetujui. Mengampuni itu bukan menyetujui kesalahan. Yang berikutnya, mengampuni bukan berarti pura-pura enggak terluka. Ya, padahal jujur kalau sakit hati, tapi disangkali, ya aku nggak apa-apa kok, aku sudah oke, aku maafin kok dia. Nah Tuhan itu nggak minta kita menyangkali rasa sakit, tetapi mengajar kita untuk menyerahkan sakit hati kita kepada Bapa. Yang keempat, mengampuni bukan berarti langsung percaya lagi 100%. Saya mau jelaskan dengan hati-hati, ya, bahwa mengampuni itu bukan langsung percaya lagi 100%. Contoh, ada teman yang membocorkan rahasia kita. Kita sakit hati banget. Terus habis gitu Tuhan suruh kita mengampuni, memaafkan, ya kan? Kita memaafkan, tapi gak bisa dipungkiri, kita gak perlu lagi percayakan rahasia kita kepada orang itu. Tapi dengan tidak mempercayakan rahasia kita pada orang itu bukan berarti kita tetap sakit hati. Bisa gitu, loh bisa, karena mengampuni bukan berarti harus percaya lagi kepada orang yang bocor mulut. Ya, mungkin ada pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan kepercayaan kita. Ya, tidak harus percaya lagi 100%, tapi hati kita sudah memaafkan dan mengampuni pemimpin itu. Ada sahabat yang seringkali bohongin kita. Ada orang yang berkali-kali menipu kita. Sahabat yang berkali-kali menipu kita. Apakah kita harus terus-terusan membiarkan diri ditipu? Enggak harus. Tapi kita harus mengampuni. Jadi justru tidak bijaksana kalau bolak-balik kita percaya lagi 100% untuk kasus-kasus seperti itu. Jadi bukan berarti kita nggak usah lagi hubungan sama orang ini, tetapi tidak harus percaya lagi 100% hal-hal yang dia lakukan yang tidak baik itu. Tetapi tetap harus mengampuni sehingga perasaan kita tidak ada sakit hati. Nah, yang poin ini saya mau wanti-wanti ya. Waspadai tipu daya iblis. Bilang sama kiri kanannya, waspadai tipu daya iblis.
Iblis itu sering pakai hal-hal kecil dan hal-hal sepele. Ya. Contoh, asumsi. Ya. Dia tuh pasti sengaja menghindari aku itu. Nah, padahal mungkin belum tentu kayak gitu. Asumsi itu apa toh? Sudah yakin, padahal itu belum tentu. Itu asumsi saja. Itu sungguh tidak baik, teman-teman. Mesti dicek dulu kenyataannya apakah memang begitu. Nah, ini banyak sekali loh di gereja. Banyak sekali. Gak usah lama-lama, teman-teman. 2 minggu lalu, 3 minggu lalu, saya itu sedang membereskan hubungan antara 2 orang, PKS dan tim intinya, ya, karena asumsi. Wah, saya mikir-mikir, repot ya orang Kristen ini ya. Asumsi itu dipercayai banget gitu loh. Ya nanti saya ceritakan aja setelah saya menerangkan poin yang berikutnya. Baper. Melalui baper ini, ya, bahwa perasaan sangat sensitif perasaannya, iblis itu masuknya dari situ, gitu loh, untuk memecah belah suatu hubungan-hubungan yang baik. Kecewa, ternyata dia nggak seperti yang aku harapkan ya, ternyata kayak gitu ya. Nah itu loh, jadi hal-hal seperti ini, asumsi, baper, kecewa, merasa ditolak. Ya, aku nggak dibalas loh chatnya, cuma dibaca tok. Ya, gitu ya. Dia nggak nyapa aku loh. Udah rasa nggak enak banget, rasa tertolak banget. Dia nggak ngajak aku loh. Hal seperti gini ini ternyata masih terjadi aja. Pada pelayan-pelayan Tuhan yang sudah cukup senior. Nah ceritanya yang saya lakukan tadi 3 minggu yang lalu itu ada gini. PKS dan tim inti. PKS ini sedang habis selesai memimpin komsel, dia itu bilang pengumuman. Nanti saya mau bicara sama orang, namanya 3 orang ya, A, B, C ya, habis ibadah. Oke, katanya 3 orang ini. Ya gitu, setelah itu dia ngomong sama 3 orang ini. Tim intinya ini 2 orang ini, asumsi dan baper. Gini, bilangnya gini, loh 3 orang itu kan muridku, kan anak rohaniku. Kok mau ngomong sama anak rohaniku kok gak bilang aku ya? Itu baper kan? Sensi kan? Terus asumsi gini, wah berarti aku tuh gak lagi tim inti loh. Berarti aku nih disebut inti percuma loh. Langsung malam-malamnya, gak ngomong A, B, C, gak tanya apa-apa. Langsung leave group 2 ini, langsung leave group. Yang PKS-nya ini jam 11 malam ini bingung. Dia japri. Loh kenapa kamu kok tiba-tiba leave group? Gak ngerti kan PKS-nya? Dari situ asal mulanya jadi bentrok. Aduh, coba tuh ya kayak gitu tuh. Siapa yang saya maki-maki? Iblis ini kurang ajar benar ya. Jadi teman-teman, ini kok ya pas mau khotbah hari ini ada kasus-kasus seperti gini dan juga 2 minggu lalu atau 10 hari lalu saya juga membereskan juga. Ini antar pemimpin malahan ya di gereja. Jadi saya punya contoh-contoh yang fresh from the oven ini hari ini ya teman-teman. Tapi sedih dan di banyak gereja, di banyak tempat-tempat lain juga terus-terusan kayak gitu aja. Ya, jadi muncul kesimpulan-kesimpulan yang belum tentu betul gitu loh. Akhirnya itu, ya akhirnya pemberesan tentunya ya. Saya selalu memuridkan orang tuh, saya selalu mengajak mereka rendah hati untuk membereskan. Ya selesai memang, tapi lucu banget gitu loh. Menyedihkan sekali. Asumsi, merasa ditolak, baper-baper, kecewa-kecewa, terus akhirnya segala macam terjadi. Mari kita ingat teman-teman, di dalam Kolose 3 ayat 14, jadi 1 ayat setelah ayat pokok kita, tadi dibilang sabarlah dan mengampuni seperti Kristus mengampuni kita, ayat 14-nya dikatakan seperti gini, dan di atas semuanya itu, ya, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi untuk sabar, mengampuni segala itu harus kasih. Kasihnya Bapa, kesabaran Bapa, pengampunan Bapa.
Yang kita izinkan mengikat kita dengan teman-teman kita. Ya. Jadi teman-teman ingat ya, saya punya satu cara kalau saya lagi sakit hati banget, terluka banget oleh seseorang. Saya selalu bilang gini dalam hati saya. Dan itu Roh Kudus yang ajari saya gini. Ingatlah, dia itu bukan orang lain. Dia itu keluarga Allah sendiri. Kamu tuh keluarga saudara Yesus. Kenapa kok mengizinkan sesuatu itu memisahkan? Kamu itu saudara. Iya juga ya. Jadi saya bayangkan gini, saya itu dulu ya pernah bentrok sama adik saya, bentrok sama cece saya. Kita kan dalam sekeluarga itu kan suka gitu ya. Tapi gara-gara itu adik dan kakak, ya udahlah damai, kan gitu kan. Habis itu ya selesai. Kita dulu masih kecil kan juga gitu tuh, tengkar, habis itu beres mainan lagi. Nah seperti itu juga teman-teman. Ya, saya mau share sama teman-teman ini caranya yang sangat sederhana tuh gitu, melihat, mengatakan sama diri sendiri. Iya ya, meskipun dia mencekno kayak gitu, tapi itu bukan orang lain kok. Saya dan dia itu saudara dalam Kristus. Jangan hanya nyanyi-nyanyi, dalam Kristus kita bersaudara gandengan. Nah, cuman gitu aja. Tapi kalau sudah bentrok, musuhannya cepat sekali. Lupa kalau kita ini keluarga Allah. Gitu loh. Jadi dalam keluarga, bentrok ya bentrok, tapi cepat damai lagi. Siapa yang setuju sama saya? Dalam keluarga Allah boleh konflik. Bisa terjadi, sering kali terjadi. Tapi karena kita keluarga, kita pasti akan berdamai. Amin. Allah, aminnya kurang semarak lah. Amin teman-teman. Iya, jadinya kalau kita tuh perasaan kita itu, kita nih keluarga, POV kita, point of view kita tuh beda teman-teman ya. Jadi kita bisa lebih bertahan meskipun banyak sekali gesekan. Oke. Nah ini nih teman-teman, kayak kasus tadi itu ya, tiba-tiba leave group, mengasumsikan PKS-nya nggak ngereken tim inti dan sebagainya. Loh padahal ngomong sama 3 orang ini untuk sesuatu yang netral, yang nggak ada urusannya sama tim inti, kayak gitu loh. Ya kan? Jadi saya ngomong gini sama teman-teman saya yang saya damaikan itu. Saya bilang gini loh, kayak slide ini ya. Komunikasikan dengan baik. Saya ngajari gini, yang baper ini saya bilang gini, yang live group ini. Lain kali itu kalau ada sesuatu yang mengusik hatimu, tanya gitu loh. Loh kenapa Cece kok nggak bilangin, tadi tuh ngomong apa sama 3 orang itu, kan enak gitu loh. Kenapa kok langsung asumsi? Iya, tak pikir gini, tak pikir gitu loh. Padahal yang PKS ini tulus, gak ada apa-apa gitu loh. Nah teman-teman kan sering kali gitu ya, di dalam pelayanan bersama, di dalam bekerja bersama, di dalam hubungan-hubungan kita. Komunikasikan dengan baik. Tolak kiri kanannya, komunikasikan dengan baik. Ini poin yang saya mau garis bawahi teman-teman. Ya, jangan baper gitu loh. Bahkan kalau kalian lihat Tante Hana nggak pokros sesuatu hal apa, tanya. Ya, contoh misalnya, saya khotbah, omongan saya kasar atau apa gitu ya, nggak enak hatinya kalian. Lebih baik tanya, Tante Hana tadi ngomong nggak keliru ya? Tante Hana tadi ngomong itu apa? Kok ngomongnya pedes kayak gitu? Nah, itu lebih baik teman-teman daripada belum-belum udah nggak enak hati, asumsinya berkembang. Bapernya berkembang gitu ya, rasa kecewanya gede banget, langsung berjarak. Nah yang saya bilang tadi ada 2 leader dalam gereja, 10 hari yang lalu, itu apa maksud saya? Gini juga teman-teman, ya ada sesuatu yang mengecewakan dia nggak berani ngomong, ya, tapi menjauh. Pokoknya buruk sekali relasinya, tahu betah sampai 3 tahun teman-teman. Ampunlah ya, saya merasa ini tipu daya iblis yang harus kita waspada banget. Jadi segala-gala itu komunikasinya dengan baik. Saya kasih contoh gini sampai sama teman-teman yang saya damaikan ini. Teman-teman itu ya nggak usah baper dulu, saya bilang gitu. Apa-apa itu tanya apa-apa itu komunikasikan.
keep the line of communication open. Gitu loh. Jalur komunikasi ini jangan diputus, jangan dibuntu, tapi terbuka, tetap berkomunikasi. Nah, saya kasih contoh betapa sesuatu hal yang iblis tabur untuk kita itu kepahitan bisa selesai dalam berapa menit saja. Pada suatu hari di grup para pemimpin di gereja ini tuh ada satu orang tuh ngomongnya sengak banget gitu loh. Saya ngomongkan sesuatu, dia ngomongnya tuh komennya sengak banget. Apa yang saya lakukan? Saya nggak ngeresponi dia di grup. Buat apa? Saya langsung telepon. Maksudmu apa ngomong kayak gitu di grup itu? Coba jelasin supaya saya nggak salah paham, saya bilang gitu. Terus dia jelasin. Waktu saya jelasin, saya bisa jawab. Oh gitu. Pengertianmu kayak gitu kan ya, pengumumanku itu tangkepanmu kayak gitu. Maksudku tuh gini loh. Oh gitu ya, Tante Hana. Minta maaf ya. Oh ya, gak apa-apa. Selesai loh teman-teman. Gak sampai 5 menit. Saya dengan dia sampai sekarang bersahabat. Enak sekali. Ngerti gak teman-teman? Komunikasi. Ingat ya, tadi saya suruh ngomong kiri kanan ini jangan hanya ngomong kiri kanan karena disuruh loh. Ayo diulangi, komunikasikan dengan baik segala sesuatunya. Jadi, virus-virus asumsi, virus-virus baper dan kecewa, merasa tertolak, itu langsung hilang dengan komunikasi. Kayak antibiotik, langsung virusnya mati. Ya, gitu. Enak teman-teman. Saya mau ngomong sama para fasilitator, kakak-kakak pembina, kakak-kakak pemurid di GCC, di DLC, BYC. Itu kan sering bekerja sama dalam banyak hal. Komunikasi, terus komunikasi. Ingat, kenapa kok harus komunikasi baik? Karena itu bukan orang lain orang itu, tapi saudaraku sendiri dalam Kristus. Darah, bukan darah secara biologis, darah. Yesus yang mengikat kita, kita satu darah. Bukan darah kandung, tapi sedarah Yesus. Nah, ingat ya, banyak hubungan rusak tuh karena orang berbicara pada semua orang kecuali pada orang yang bermasalah dengannya. Jadi kalau teman-teman itu lagi sakit hati sama siapa, jangan ngomong yang lain-lain. Jangan statusnya ditulis di status supaya orang semua tahu bahwa kalian tuh lagi mangkel kayak gitu ya sama orang itu. Jangan nyindir-nyindir di sosmed. Itu enggak benar semua loh itu. Itu dosa loh teman-teman ya. Itu merusak persatuan Kristus, persatuan tubuh Kristus. Jadi nggak usah ngomong sama siapa-siapa. Satu kampung sudah tahu semua, padahal orang yang kita ngomong nggak tahu apa-apa salahnya. Sedangkan prinsip kerajaan Allah adalah begini, bicarakanlah masalah itu pada orang yang tepat, bukan pada semua orang. Jadi jika ada sesuatu yang mengganggu, bicara secara pribadi. Itu Tuhan bilang kok. Di Matius 18, kalau ada apa-apa, ganjalan mesti 4 mata teman-teman. Komunikasi, 4 mata. Jangan dongkol dulu, kepala dingin, hati dingin ngomong, Shen, tadi kamu kok gitu? Apa ada salahku Shen? Oh enggak, kenapa aku? Oh gitu ya, aku gak sadar, sorry ya. Lah selesai kan? Misalnya gitu ya. Jadi gitu. Tapi bicara secara pribadi kalau ada yang mengganggu dengan kasih, dengan kerendahan hati, dengan tujuan memulihkan hubungan, bukan menyerang teman-teman. Udahlah ya, kalian kalau suka nyindir-nyindir di media sosial, orang yang mencekno mesti berhenti kebiasaan bad habit itu. Update status, curhat-curhat ke teman-teman yang gak perlu-perlu. Ya, tapi gak pernah bicara langsung sama orangnya. Wah, yang jingkrak-jingkrak adalah iblis teman-teman. Nah, nih di Matius 5 ayat 23 sampai 24 itu pemulihan hubungan adalah keharusan, bukan pilihan. Mari membaca bersama angka Romawi 5 itu. 23. Pemulihan hubungan adalah keharusan, bukan pilihan. Itu kita baca ayatnya ya, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat bahwa saudaramu mempunyai sesuatu terhadap engkau, maksudnya ada ganjalan,
tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Sampai segitunya loh Tuhan itu mengaitkan hubungan yang lagi enggak beres dengan persembahan kita, dengan ibadah kita, dengan pelayanan kita. Hal rohani ini yang urusan vertikal sama Tuhan itu dikaitkan dengan hubungan horizontal yang lagi buruk. Lagi enggak enak hati. Jadi gini, artinya tuh kalau saya terjemahkan sederhana yang membumi, kamu tuh kalau mau beribadah, mau pelayanan, mau saat teduh, kamu ingat ada orang yang enggak enak hati sama kamu yang enggak enak hati sama dia, itu tuh harus dibereskan dulu. Wes, tinggalan ibadah. Tinggalan apa? Maksudnya bukan absenlah ke gereja, bukan. Jadi artinya sebelum ibadah, sebelum pelayanan, sebelum apa-apa sama Tuhan, beresin gitu loh. Dan ini adalah perintah, bukan pilihan gitu. Jadi artinya ini nih pemulihan hubungan tuh artinya sangat penting buat Tuhan. Ya. Artinya bagi Tuhan pemulihan hubungan itu sangat penting. Karena di dalam 1 Yohanes dikatakan, kalau kamu benci kepada saudaramu, kamu adalah pembunuh. Dan di dalam hidup pembunuh hidup kekal tidak tetap ada di dalamnya. Bukan berarti kalau kita lagi sakit hati langsung keselamatan kita hilang, enggak. Kalau sampai mati, Tuhan panggil kita belum menyelesaikan semua kepahitan kita sama orang, belum berdamai. Kalau sampai mati nih, yaitu namanya kita berarti meninggalkan keselamatan itu. Segitunya loh teman-teman. Kita benci sama orang itu disebut pembunuh, itu 1 Yohanes. Ya, sekarang saya mau katakan seperti ini. Ya tapi saya enggak perlu merasa berdamai, karena dia yang salah, dia yang garang-garai, dia yang memulai semuanya. Gitu kan? Seringkali kita merasa gitu, dia kok yang memulai segalanya. Aku enggak masalah kok, dia dulu berarti harus minta maaf ke aku. Dia kalau datang ke aku maafin. Lah kalau aku suruh datang ke dia dulu ya bukan aku kok yang salah. Seringkali itu jadi alasan. Saya mau ngomong gini teman-teman. Murid Yesus yang sejati tidak menunggu siapa yang salah. Murid Yesus mengambil langkah pertama. Karena tujuan kita bukan menang argumentasi. Tujuan kita adalah apa? Memulihkan hubungan. Tuhan kan bilang, tinggalan mezbah itu berdamailah dulu. Berarti Tuhan mau, kamu tuh salah atau enggak salah, kamu yang memulai atau enggak mulai, kamu tuh pulihkan, selesaikan, bereskan, damailah sama orang itu, baru kamu ke aku. Itu teman-teman. Jadi enggak boleh berargumen seperti itu. Dia yang salah, dia yang lebih muda harus datang ke aku lebih tua. Aduh. Tante Hana diajar di tahun-tahun awal Tante Hana pelayanan sama Tuhan disuruh minta maaf sama orang yang lebih muda-muda terus tuh. Ya. Salah enggak salah, saya disuruh minta maaf sama Tuhan. Dulu saya enggak terima banget. Sampai tembok tuh saya pukuli loh. Tuhan kok enggak adil, orang aku enggak salah, aku yang lebih tua kok aku suruh minta maaf. Sampai kayak gitu loh Tante. Saya pukul, ini sampai sakit, akhirnya bantal yang saya pukulkan ke tembok kayak gitu ya. Saking ngamuknya saya. Terus ketika saya marah itu, ada suara Roh Kudus bilang gini, Tuhan Yesus itu enggak berdosa waktu dianiaya sama tentara Romawi, digantung di kayu salib. Tapi di Alkitab kan bilang, dia enggak membalas. Dia yang enggak berdosa dijadikan berdosa. Masa sih kamu digitukan aja enggak mau maafin, enggak mau merendahkan hati? Saya kena banget ya. Saya nangis banget, iya ya aku terlalu sombong Tuhan. Semenjak itu saya selalu belajar seperti ini. Kalau ego saya terlalu tinggi, untuk saya minta maaf atau untuk saya memulai berdamai, ayo ketemu aku, ayo kita ngomong yang baik-baik. Itu kan sombongnya, kalau egonya lagi tinggi kan enggak mau tuh. Kalau sudah kayak gitu saya ingat apa yang Roh Kudus ngomong dulu itu. Tuhan Yesus itu enggak berdosa. Tapi dijadikan berdosa dan dia tidak membalas sedikit pun. Dia enggak membalas diri sedikit pun. Saya muridnya, saya juga harus mau seperti itu.
Hancur hati saya waktu Roh Kudus ngomong kayak gitu. Nah, teman-teman, ini loh. Kita ini jadi orang Kristen, jangan jadi orang Kristen biasa. Jadilah murid-murid Yesus yang sungguh-sungguh. Jadi, ayolah teladani guru kita yaitu Yesus. Begitu rendah hati, begitu hamba hatinya itu. Ya, jangan sombong, jangan main sombong-sombongan terus aja. Salah nggak salah, ayo kita nggak seneng lah kalau ada konflik. Tapi kita mau berdamai. Amin. Kita mau pulihkan hubungan kita. Apa yang harus kita lakukan saat rekonsiliasi? Ini dari tadi kan ngomong harus ketemu 4 mata kan? Nah, apa yang harus dilakukan saat rekonsiliasi, saat berdamai itu? Nomor 1, berdoa terlebih dahulu, minta Roh Kudus memeriksa hati kita, jangan datang untuk membela diri. Betul, wes aku janjian nanti Selasa jam 9 pagi aku ketemu, nanti aku akan klarifikasi. Aku akan ceritakan bahwa aku nggak salah. aku akan gini. Ya, kalau motivasinya seperti gitu itu bela-bela diri, wah itu nanti pasti nggak akan pulih tuh ngomongannya, nanti keras lagi tuh, nanti ada babak kedua itu konfliknya ya. Tapi jangan datang untuk bela diri, datang untuk apa? Memulihkan apa? Hubungan. Kelihatan kan? Datang untuk apa? Memulihkan hubungan. Jadi yang kedua, datang dengan rendah hati. Hindari ngomong, kamu tuh selalu gini. Hindari juga, kamu memang gini. Semua tuh salahmu. Lah kalau ngomongnya gitu, yang lawan bicara kita itu pasti merasa diserang. Karena dia merasa diserang, dia akan menyerang balik. Jadi kita ribut lagi. Jadi kalau datang kerendahan hati, ngomongnya gini, aku mau bicara baik-baik. Ya, kalau aku udah nyakiti kamu, aku minta maaf. Itu kan enak, itu kan rendah hati, itu adem teman-teman ya. Aku ingin hubungan kita dipulihkan. Nah tadi yang saya marah sama Tuhan sampai saya tinju tembok sama akhirnya kesakitan sendiri sampai bantal saya karena emosi meluap-luap. Karena waktu itu Tuhan bilang gini, kamu datang ke rumahnya dia. Dia itu adalah anak buah saya teman-teman. Dari dia bertobat sampai dia bisa jadi pelayan Tuhan yang cukup senior, itu saya yang bapaki, saya yang muridkan. Jadi saya jauh lebih senior dari orang ini. Suatu hari dia tuh marah-marah di telepon, itu berkepanjangan ya, ada banyak peristiwa di situ. Akhirnya yang puncaknya itu saya dilabrak sama orang ini, sama anak rohani saya ini, dilabrak di telepon. Gimana coba kalau kalian jadi saya? Kan kurang ajar banget nih. Nah berhari-hari saya tuh sampai gak bisa tidur gara-gara sakit hati luar biasa. Oke? Suatu hari saya doa gak bisa doa, ya kan? Tuhan bilang kamu ke rumahnya, kamu minta maaf, kamu pulihkan hubungan. Di situ saya marah-marah tadi. Saya gak terima, kayak gitu kan? Akhirnya Roh Kudus kan bilang, wong Tuhan Yesus aja gak dosa mau kok. Dianggap berdosa dan mati di kayu salib tanpa membalas. Itu saya hancurkan, akhirnya tuh saya menguatkan hati saya pergi ke rumahnya. Saya datang ke rumahnya, dia kaget banget tuh karena beberapa hari itu hubungan kami udah sangat-sangat rusak sekali ya, sangat jelek begitu. Nah, waktu saya datang, saya bilang, ayo ngobrol di kamarmu, saya bilang gitu. Sudah, akhirnya saya duduk di situ. Saya bilang seperti ini teman-teman, aku kesini mau minta maaf. Kalau memang aku salah telah menyakiti hati kamu sampai kamu tersinggung, aku minta maaf. Padahal saya nggak tahu loh salah saya apa, ya kan? Saya ngomong gini, aku pengen kita berteman dengan baik lagi. Jadi itu, aku ingin hubungan kita dipulihkan. Itu saya ngomongnya gini, aku pengen kita berteman baik lagi. Soalnya waktu dia marah tuh dia bilang dia mau keluar dari gereja ini. Saya ngomong terusan, saya nggak menghalangi kamu keluar dari gerejaku. Kamu kalau mau keluar nggak apa-apa. Tapi aku tetap mau berteman sama kamu dan friendship kita jangan putus.
Akhirnya tahu apa yang terjadi. Dia nangis. Akhirnya saya ikut nangis kan. Dia nangis, suasananya itu terharu banget. Kita rangkulan, kita doa, kayak beban 1 kilo apa 10 kilo itu lepas dari hati saya. Plong! Luar biasa. Teman-teman, saya nggak akan lupa peristiwa itu. Jadi, kalau mau rekonsiliasi, mesti disiapin hatinya rendah hati. Nggak ada gunanya kalau ngomong, kamu tuh dulu ngomong kayak gini-gini. Sekarang aku tak jelasin gini. Nggak selesai-selesai teman-teman, percuma. Itu namanya bukan rekonsiliasi. Jadi penting sekali kita itu rendah hati. Siapkan hati doa, nggak mau bela diri, mau pulih hubungan kok. Tahu apa yang terjadi? Sampai sekarang itu dia jadi best friend saya loh. Meskipun dia sudah pindah ke gereja, udah lama. Kita jadi best friend. Karena saya bertekad untuk kita tetap baik sebagai teman. Nah, ngomong-ngomong, beberapa orang yang keluar dari gereja ini, sampai sekarang tuh baik loh sama saya. Saya nggak memusuhi, buat apa? Ya pergi ke gereja lain ya nggak apa-apa, gereja sama-sama baik menyembah Tuhan. Jadi saya tidak mau biarin tipu daya iblis itu menguasai hati saya, buat apa? Saya harus jadi murid Yesus yang meneladani Yesus gitu aja. Nah, ketika ketemu, ya, yang ketiga, dengarkan lebih banyak. Seringkali kita datang untuk banyak bicara, padahal kita perlu mendengar juga isi hatinya. Mungkin ada luka yang selama ini tidak kita sadari dalam hati orang itu. Dengar. Yang berikutnya, akui bagian kesalahan kita. Walaupun kita merasa hanya salah 10%, akuilah 10% itu. Jangan sibuk membahas 90% kesalahan teman kita itu. Tapi di dalam kasus saya dengan teman saya nggak bahas. Saya langsung minta maaf, saya langsung bilang, saya mau jadi temanmu, tetap jadi temanmu. Kamu kok mau keluar gereja nggak apa-apa. Tapi kita tetap berteman dengan baik. Jadi saya waktu itu nggak ngomong sama sekali apa yang terjadi di lampau-lampau itu. Percuma. Ya. Dan berikutnya, berikanlah pengampunan, maafkan, lepaskanlah dendam, lepaskanlah hak untuk membalas, lepaskanlah catatan kesalahan dia. Dan kemudian bangunlah kembali hubungan yang sudah tidak harmonis selama ini. Jadi rekonsiliasi bukan akhir, teman-teman. Rekonsiliasi adalah awal membangun kembali kepercayaan dan kedekatan. Rekonsiliasi adalah awal membangun kembali apa? Kepercayaan dan kedekatan. Di perjamuan kudus hari ini, teman-teman, ingat bahwa salib Yesus adalah kisah rekonsiliasi terbesar dalam sejarah. Bagaimana kita orang berdosa musuh Allah dipulihkan oleh Bapa di surga dengan kematian Yesus. Sebentar lagi kita perjamuan kudus. Teman-teman, hati kamu ada ganjalan sama siapa? Ya. Sakit hati sama siapa? Kecewa sama siapa? Yang ada di hati? Sama papa, mama, teman komsel, teman kerja, teman sekolah, atau teman siapa di gereja ini? Ya. Kita yang berdosa dipulihkan oleh Bapa, kita yang memberontak diampuni oleh Bapa. Karena itu, kalau kita sudah menerima pengampunan Bapa, kita nggak boleh hidup dalam kepahitan lagi. Ketika kita mau bersekutu dengan Tuhan melalui perjamuan kudus, roti dan anggur hari ini, kita ingat bahwa Yesus menjadi pendamai antara kita dengan Bapa di surga. Dan Yesus jadi teladan kita untuk mengampuni semua orang. Semua tentara Romawi, semua orang Yahudi, ahli Taurat yang menyalibkan dia. Dan terakhir, rekonsiliasi adalah bukti bahwa kita sungguh-sungguh hidup sebagai keluarga Allah. Itu teman-teman, pentingnya rekonsiliasi. Coba di DLCBYC ini ya, budayakan. Habis ribut, habis konflik, habis gak enak hati, mesti cari waktu untuk ngomong hati ke hati untuk rekonsiliasi.
Habis konflik, habis sakit hati, nggak dipendem, nggak dibawa sampai lama, nggak. Tapi langsung dinginkan hati, doa, minta tolong Roh Kudus untuk rendah hati, untuk memaafkan. Oke, serahkan hak pembalasan itu pada Tuhan, serahkan masalahmu pada Tuhan, biar Tuhan yang menyelesaikan. Nggak usah ribut mau membalas, gitu ya. Kemudian cari waktu. Ayo kapan kita ngobrol? Nah, kalau yang diajak ngobrol itu nggak boleh nolak loh. Allah nggak apa-apa, nggak usah, selesai kok selesai. Kayak gitu-gitu, pura-pura oke. Itu namanya bukan mengampuni. Mengampuni bukan pura-pura nggak ada masalah. Tetapi ada masalah, tapi mau menyelesaikan dengan rendah hati. Dibaca statement yang terakhir ini bersama-sama, 1, 2, 3. Rekonsiliasi adalah bukti bahwa kita sungguh-sungguh hidup sebagai keluarga Allah. Tim pemuji mari maju ke depan. Kita mau nyanyi kasih pasti lemah lembut. Adakah ganjalan di hatimu terhadap seseorang, teman-teman? Jangan mengabaikan, jangan menyangkal, jangan menganggap sudah selesai, ya. Siapa orang yang perlu kamu ampuni? Siapa orang yang perlu kamu datangi untuk dipulihkan hubungannya? Jangan tunggu besok. Hari ini juga kalau bisa. Kalau hari ini nggak mungkin, besok nggak apa-apa. Segera teman-teman, pulihkan hubungan.